Kembali di Indonesia Update, Saudara, penyidik Polda Sumatera Selatan sudah memeriksa Dr. Koas, Lady Aurelia Pramesti dan juga sang ibu di Polsek Ilir Timur II terkait kasus penganiayaan Dr. Koas di Universitas Sriwijaya Palembang. Usai diperiksa sebagai saksi, Dr. Koas, Lady Aurelia Pramesti langsung kabur menghindari kejaran wartawan. Lady Aurelia memilih bungkam dan langsung masuk ke dalam mobil yang menjemputnya. Sebelumnya, polisi sudah menetapkan supir bernama Fadila alias Datuk sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap Dr. Koas. Berbeda dengan sang anak yang menghindari wartawan usai diperiksa 12 jam oleh polisi, ibu Dr. Koas, Lady Pramesti bersama kuasa hukumnya memberikan keterangan kepada wartawan. Sri Meliana, ibu Lady Pramesti, menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan keluarga. Atas nama pribadi dan keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ananda Lutfi beserta orang tua atas kejadian pemukulan yang dilakukan supir saya atas nama Fadila, dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Lutfi atas kejadian ini. Bu, kenapa? Kasus penganiayaan Dr. Koas Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan berbuntut panjang. Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya akhirnya buka suara, mengklarifikasi kabar mahasiswinya Lady Aurelia Pramesti yang sedang menjadi Dr. Koas di RSUD Siti Fatimah Palembang tidak diskorsing, melainkan hanya diistirahatkan. Penetapan skorsing disebut harus melalui satgas yang dibentuk fakultas jika menemukan adanya pelanggaran etika akademik. Sekarang masih statusnya mahasiswa Unsri semua, keduanya masih status aktif. Berarti membantah isu yang diskors katanya Pak? Skor itu belum diputuskan, belum ada keputusan tentang skorsing karena kita akan mengkaji apakah ada pelanggaran etika akademik dalam hal ini. Tapi kan masih istirahat, jadi kan sedang diistirahatkan. Oh, sedang diistirahatkan. Ya, ada berapa lama Pak untuk istirahat di sini? Kita lihat dulu dari nanti kita akan ada data tambahan ya. Nanti seperti apa nanti baru kita bisa tentukan. Yang jelas aktivitas belajarnya kan kita hentikan dulu. Itu sampai batas waktu Pak kapan? Bukan stop out, bukan apa ya. Setelah video penganiayaan viral, KPK kini menyasar data harta kekayaan Kepala Badan Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Kalimantan Barat, Dedi Mandarsyah, yang diketahui ayah Lady Aurelia Pramesti. Ketua sementara KPK, Nawawi Pemulango, membenarkan KPK tengah menganalisis LHKPN Dedi Mandarsyah. Proses analisis LHKPN di KPK berlangsung cepat, hanya 2 hingga 3 hari. Ayah Lady Aurelia, Dedi Mandarsyah, akan dimintai klarifikasi jika diperlukan. Baru menerima ini malah dari teman-teman. Ada klarifikasi terhadap LHKPN yang bersangkutan. Biasanya cepat aja sih itu, paling 2-3 hari barangkali sudah bisa. Biasanya kalau klarifikasi dipanggil. Pasti atau tergantung kayak apa. Kalau ada hal yang perlu dilakukan konfirmasi, mereka akan panggil untuk klarifikasi. Usai menetapkan sang sopir Fadilah jadi tersangka penganiayaan Dr. Koas di Palembang, polisi sudah memeriksa Dr. Koas Lady Aurelia bersama sang ibunda. Kepada wartawan, usai diperiksa polisi, Ibu Lady Aurelia Pramesti pun meminta maaf kepada korban penganiayaan. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Saudara, polisi sudah memeriksa 2 saksi yakni Dr. Koas, Lady Aurelia, dan juga ibunya dalam kasus dugaan penganiayaan Dr. Koas. Bagaimana perkembangan kasusnya? Kita tanyakan kepada Direktur Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan, ada Kombes Anwar Reksowijoyo yang sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom. Selamat sore, Pak Kombes. Selamat sore, Mbak. Pak Dir, apa yang kemudian bisa digali penyidik dari keterangan 2 orang ini, Lady dan juga ibunya? Baik, yang pasti untuk pembuktian apakah ada pihak-pihak lain yang memang turut serta atau menyuruh melakukan, itu kita pasti melakukan proses pemeriksaan maupun pengumpulan alat bukti dan fakta. Ya. Nah, setelah tetapkan tersangka, si pelaku yang menurut keterangannya dan juga keterangan dari para saksi yang kita dapatkan adalah supir dari Ibu SM itu sendiri atau ibunya dari saudari LD yang mahasiswi Koas. Kemarin sudah kita lakukan pemeriksaan yang tentu mana pemeriksaan tersebut untuk melihat bagaimana proses sampai terjadinya penganiayaan dari awal hingga akhir. Ya, di dalam proses pembuktian tersebut di TKP memang tidak diketemukan adanya saudari LD ada di TKP. Nah, ini juga kita minta keterangan terkait mengapa ibunya juga bisa sampai ke kafe tersebut, kemudian si pelaku juga sampai ke sana, sampai terjadi penganiayaan. Itu intinya dari pemeriksaan kita terhadap 2 saksi tersebut. Masih saksi, Mbak, ya? Bisa bagi saksi. Oke, tapi kalau kita lihat 2 orang ini yang sudah diperiksa oleh polisi, apakah kemudian bisa digali juga motif penganiayaan? Jadi memang kasus ini bermula dari request untuk penggantian piket Nataru, begitu? Ya, jadi begini, untuk pokok permasalahan sebetulnya adalah si saudari LD ini mendapatkan piket yang 2 hari sekali, berbeda dengan temannya lain atau kelompok yang lain. Sehingga disitulah yang bersangkutan protes kepada korban dan sudah dilakukan pergantian sebetulnya oleh korban penjajah revisi jadwal, tapi si saudari LD ini masih belum kurang puas. Nah, dari situ ada rekaman audio antara korban dengan saudari LD. Nah, inilah yang diperdengarkan kepada ibunya LD, yang mana ibu LD merasa bahwa loh ini tidak sesuai bahwa seorang laki-laki kok seperti ini, makanya mau menemui korban. Disitulah mulanya kemudian bertemu, mereka janjian bertemu. Nah, di situ ada percakapan-percakapan yang mana korban juga didampingi teman-temannya, ada 2 orang ya. Kemudian ada ya apakah itu nada yang agak tinggi, kemudian responsif yang kalau menurut keterangan dari pelaku bahwa dia melihat korban ini tidak respon sebagai seorang seorang anak kepada orang tua gitu ya. Itu yang membuat dia menjadi kesal. Nah, keterkaitan itu sampai di mana? Tentu kami akan mencari pembuktiannya. Tentunya apakah memang Pak Dir, ada menurut. kami juga mau konfirmasi kenapa pemeriksaan dilakukan di Polsek, Pak, bukan di Polda Sumatera Selatan, dan juga soal potensi penambahan tersangka? Begini, Mbak, dalam pasal 113 KUHP memang tidak ada bahwa harus dilakukan di kantor kepolisian tentunya. Nah, itu berdasarkan alasan dan faktor yang wajar. Jadi dari pihak saksi, ini saksi, Mbak, ya, pihak saksi karena melihat memang semakin kredit berseliwerannya berita-berita dan kemudian yang bersangkutan juga untuk bisa fokus dalam proses pemeriksaan, meminta supaya dipindahkan di tempat lain. Jadi kami tetap ada di wilayah hukum Polda Sumsel tentunya, di kantor kepolisian. Kami laksanakan di sana. Dan itu dalam rangka memeriksa sebagai saksi untuk mencari
pembuktian itu, Pak. Fakta hukum Singkat terkait saja dengan Pak soal peristiwa. potensi penambahan tersangka, Pak Dir. Sampai saat ini kami masih mengumpulkan alat bukti, Pak. Apakah memang nanti ada potensi untuk penambahan tersangka dan sebagainya? Masih kami kumpulkan alat bukti. Kita tunggu nanti update-nya. Terima kasih Kombes Anwar Eksowijoyo, Dirkrimum Polda Sumatera Selatan, sudah bergabung bersama kami di Indonesia Update. Sehat selalu. Usai jeda